Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Subul Huda Kembang Sawit. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Subul Huda Kembang Sawit. Yang saya takdimi para ustadz ustazah Pondok Pesantren Subul Huda Kembang Sawit dan para pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan izinnya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu agama Islam, dan kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keistimewaan bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah, maka pahala dari yang kita kerjakan sholat tersebut sama seperti sholat yang kita laksanakan yaitu sholat fardu. Dan ada banyak sekali keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Apabila teman-teman memiliki contoh apa saja keistimewaan tersebut, bisa komen di bawah ini agar kita bisa sharing-sharing dan berbagi ilmu yang bermanfaat dari media sosial. Para pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membawakan dakwah atau ceramah tentang bertemakan puasa dan toleransi. Lantas apa korelasi dari puasa dan toleransi? Puasa adalah menahan lapar dan minum dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Atau pasnya seperti dari imsak sampai dengan menjelang waktu maghrib. Sedangkan toleransi adalah sikap saling menghargai, sikap saling menghormati dan bekerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Entah itu berbeda dari ras, etnis, suku, budaya, maupun agama. Puasa juga membuat kita berpikir bahwasanya ada beberapa golongan yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Golongan-golongan tersebut ialah satu, seorang yang musafir, seorang yang berpergian jauh yang lebih ditempuh dari 80 km. Yang kedua adalah seorang yang sakit, yang dimana seorang tersebut tidak enak badan atau sedang tidak baik-baik saja, yang dimana dia perlu penyembuhan untuk menyehatkan badannya kembali dengan makanan-makanan yang protein dan minum obat dari dokter. Yang ketiga adalah seorang wanita yang haid. Jelas, seorang wanita yang haid itu tidak wajib untuk berpuasa. Akan tapi dari golongan-golongan yang saya sebutkan ini wajib mengganti puasanya di lain bulan suci Ramadan dan di lain hari-hari tasyrik. Para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, bisa saja seorang yang tidak puasa tersebut ialah seorang yang berbeda agama atau non muslim, yang dimana seorang tersebut bebas makan di waktu apapun, bebas di waktu apapun, entah itu di malam hari, sore hari, maupun siang hari. Ketika kita melihat hal seperti itu, kita harus menguatkan iman, menguatkan prinsip kita bahwasanya kita kuat, kita mampu untuk melawan hawa nafsu yang bisa menggoda kita untuk membatalkan puasa. Kita harus sabar dengan hal itu semua. Oke, kita bersabar. Hadirin pemirsa ada di rumah
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika malam hari kita sering terdengar dengan tadarus Al-Qur'an yang dimana dilaksanakan setelah sholat tarawih di setiap masjid-masjid atau di setiap musola di sekitar lingkungan kalian atau lingkungan pemirsa yang ada di rumah. Akan tetapi kita juga harus mengerti dan juga harus memahami akan apakah kita mengganggu para masyarakat di lingkungan kita, apakah kita mengganggu tidur mereka atau istirahat mereka yang dimana mereka juga perlu istirahat. Contoh seperti menunjukkan waktu pukul jam 10 malam. Ketika waktu menunjukkan pukul jam 10 malam, sebaiknya kita yang sedang bertadarus Al-Quran menggunakan toa yang ada di dalam masjid atau tidak menggunakan toa sama sekali agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain. Akan tetapi tolong jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya akan bicarakan ini. Ini kondisional, tergantung dari lingkungan masyarakat Anda, pemirsa yang ada di rumah. Apabila pemirsa ada di rumah lingkungannya merasa tidak keberatan atau fan aja atau welcome, boleh saja. Boleh saja melaksanakan tadarus Al-Quran sampai subuh pun juga boleh apabila masyarakat yang ada di lingkungan pemirsa sekalian merasa tidak keberatan dan merasa oke saja. Akan tetapi apabila di lingkungan masyarakat pemirsa yang di rumah sekalian merasa keberatan dengan pengeras suara yang terdengar dari toa masjid, sebaiknya menggunakan saran yang saya sarankan. Ketika waktu menunjukkan pukul jam 10, sebaiknya menggunakan toa masjid atau bahkan tidak sama sekali menggunakan toa. Tapi ingat, saudara-saudaraku, pemirsa yang ada di rumah sekalian, ini kondisional. Saya hanya menyarankan, bukan melarang. Karena di setiap lingkungan masyarakat yang ada di masyarakat pemirsa yang di rumah sekalian itu berbeda-beda. Ada yang keberatan, ada yang tidak. Apalagi kita seorang santri yang dimana diharapkan masyarakat bisa menyembuhkan sikap atau situasi kenyamanan, keamanan, dan keharmonisan. Kita harus mengerti tipikal atau tipe-tipe masyarakat di lingkungan kita agar kita bisa menumbuhkan rasa kenyamanan, menumbuhkan rasa keharmonisan, mencegah perpecahan, konflik, bahkan pertumpahan darah. Itu juga bisa. Apalagi kita seorang santri yang diharapkan masyarakat, yang dimana kita dianggap selalu bisa apa saja, yang sebenarnya juga tidak. Nah, kita juga seorang santri, kita harus bisa memanfaatkan apa yang kita bisa untuk masyarakat agar bisa menjadikan masyarakat lingkungan kita menjadi aman, nyaman, tentram, dan tanpa perpecahan. Dan ingat saudara-saudaraku, ini yang saya sebutkan tadi tentang pengeras suara adalah kondisional. Tidak perlu dipermasalahkan, cukup melihat lingkungan yang ada di sekitar kalian. Apabila ada keberatan atau merasa biasa-biasa saja atau welcome, oke silahkan. Akan tapi apabila masyarakat di lingkungan pemirsa yang sekalian ada di rumah merasa terganggu atau merasa tidak nyaman karena suara bising tuan tersebut, bisa menggunakan saran yang saya sarankan. Ingat, ini kondisional. Bisa digarisbawahi, ini adalah kondisional. Agar kita bisa menciptakan rasa kenyamanan, keharmonisan, dan mencegah konflik dan bisa mencegah perpecahan. Terima kasih atas pemirsa yang sudah menonton video saya. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan atau tidak mengenalkan hati di Anda sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like video saya agar kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih dari channel Asia TV, dan jangan lupa subscribe channel Asia TV agar mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Pondok Pesantren Subul Huda Kemas Hafid yang tercinta. Santen iku saka klopo, nyuwun pangapunten,
atur kula. Cukup sekian sumanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.